Depati Parbo adalah seorang pahlawan Kerinci yang turut berjuang melawan penjajah Belanda. Namanya diabadikan menjadi nama jalan protokol yang menghubungkan kota Sungai Penuh dengan Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Lalu dipakai sebagai nama Bandara Perintis di Kerinci dan nama salah satu perguruan tinggi di Sungai Penuh. Selain itu, patung Depati Parbo bisa dijumpai di halaman kantor DPRD Kerinci dan di Simpang 3 Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Pancasila dan Jalan Depati Parbo di Kota Sungai Penuh. Berdiri gagah berani mengenakan baju adat Depati dan menghunus keris. Depati Parbo dilahirkan pada tahun 1839 di Desa Lolo Kecil, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, atau sekitar 45 menit perjalanan dari kota Sungai Penuh. Tidak jauh dari Jalan Raya Jujun Lempur, ia terlahir dengan nama Muhammad Kasim dan menuntut ilmu serta menghabiskan masa kecilnya di desa kelahirannya. Depati Parbo adalah gelar yang disandangnya ketika dewasa karena kecakapannya dalam pendidikan dan adat. Ayahnya bernama Bimbe, sedangkan ibunya bernama Kembang. Beberapa kajian mendapati bahwa nama sebenarnya Depati Parbo saat kecil adalah Ahmad Karib. Depati Parbo memiliki 3 orang saudara perempuan yang bernama Bende, Siti Makam, dan Liko. Dikabarkan bahwa Depati Parbo atau Karib sejak kecil memiliki berbagai keanehan. Antara lain memiliki gigi geraham berwarna kehitaman. Oleh karena itu, masyarakat setempat memanggil Karib dengan Germon Besoy atau geraham besi. Sebagaimana di kampung lainnya di Kerinci, sebagai seorang remaja, Karib juga ikut dan senang belajar bela diri silat serta ilmu agama yang dilengkapi ilmu kebatinan. Setelah dewasa, Karib mempersunting seorang gadis bernama Timah Sahara dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Alimka. Untuk mengemban tugasnya sebagai seorang suami dan ayah, Karib memilih untuk merantau ke Batang Asai mengikuti jejak sejumlah orang Kerinci merantau bekerja sebagai pendulang emas. Selain ke Batang Asai, Karib juga melanglang buana ke beberapa daerah di Sumatera Selatan seperti Rawas. Selain mencari nafkah untuk menyambung hidup, beliau juga aktif mencari ilmu bela diri dan kebatinan. Kegiatan ini dilakukannya sejak tahun 1859 hingga tahun 1862. Sebagai pemuda yang cerdas dan terampil di kampungnya, Karib akhirnya dilantik dan dikukuhkan sebagai seorang depati dalam sebuah upacara tradisional Kanduhaisko atau Kenduri Pusako. Karib diberi gelar Depati Parbo. Dengan demikian, Karib tidak hanya memikirkan kehidupan keluarganya saja, tetapi sebagai depati, beliau juga harus memikirkan masyarakatnya, bahkan hingga ke Kesultanan Jambi. Ditangkap dan diasingkan. Menurut sejarah, Belanda masuk ke Kerinci lewat Muko-Muko Bengkulu pada tahun 1900. Mereka menyusuri Sungai Manjuto lalu membangun posko di puncak Bukit Gunung Raya. Tindakan ini memicu kemarahan rakyat Kerinci. Pertempuran pertama antara rakyat Kerinci melawan Belanda dipimpin oleh Depati Parbo pecah di Manjuto Lempur. Korban banyak berjatuhan di pihak Belanda. Beberapa kali berperang, akhirnya Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Kerinci pada tahun 1903. Untuk melemahkan perjuangan rakyat, Belanda menipu Depati Parbo dengan membujuknya untuk mengikuti perundingan.
Nyatanya beliau ditangkap lalu diasingkan selama 25 tahun ke Ternate, Maluku Utara. Pada tahun 1927, Depati Parbo dibawa pulang ke Kerinci atas permohonan Depati-Depati. Mengingat usianya sudah lanjut, saat itu pergolakan rakyat Kerinci melawan Belanda sudah padam sama sekali. Depati Parbo yang telah lanjut usia hidup menetap di kampung halamannya di Dusun Lolo Kecil. Meski Depati Parbo telah bebas dari hukuman, namun gerak-geriknya masih tetap diawasi dan dicurigai oleh pemerintah kolonial. Pernah selama 3 bulan Depati Parbo kembali ditangkap dan ditahan oleh Belanda di Sungai Penuh. Penahanan ini dilakukan karena beliau melarang pemerintah kolonial Belanda membuat jalan pada sawahnya yang menghubungkan Dusun Lolo Kecil dengan Talang Kemuni. Namun, dakwaan yang diajukan adalah karena beliau telah melakukan pembunuhan, yang ternyata setelah diselidiki tuduhan itu adalah fitnah belaka. Di usia senjanya, beliau tetap semangat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kembali dari menunaikan ibadah haji, Depati Parbo mendapat nama Haji Kasian. Saat menunaikan ibadah haji, beliau telah memasuki usia renta, dan karena sudah tua, aktivitas beliau hanya melaksanakan ibadah. Pada tahun 1929, Panglima Perang Kerinci, Depati Parbo, menghembuskan nafas terakhir menghadap Ilahi dengan tenang. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman keluarga Dusun Lolo, Kecamatan Gunung Raya. Almarhum dimakamkan bersama-sama dengan jenazah istri, putra-putri dan sanak keluarganya. Beliau meninggal pada umur 89 tahun.